Adakah keutamaan untuk menjadi seorang imam sholat? Ya, ada pertanyaan begini bunyinya. Ustadz Mu'afa, selama ini kita mengenal keutamaan sholat berjamaah. Hal yang ingin saya tanyakan, adakah keutamaan menjadi seorang imam dalam sholat jamaah? Ya. Jawabannya begini, betul. Ada keutamaan untuk menjadi imam dalam sholat berjamaah. Ini didasarkan pada hadis riwayat At-Tirmidzi yang menceritakan bahwa orang yang menjadi imam itu nanti di akhirat akan ditempatkan di sebuah bukit yang terbuat dari kasturi bersama para muazin dan budak yang soleh. Hadisnya bunyinya begini. Ani bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun ala kuthbanil miski urahu qala yaumal qiyamah abdun adda haqqallahi wa haqqa mawalihi wa rajulun amma qauman wa hum bihi radun wa rajulun yunadi bis salawatil khams fi kulli yawmin wa laylatin. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang yang akan berada di sebuah bukit yang terbuat dari misik pada hari kiamat. Pertama, seorang budak yang menunaikan hak Allah dan hak tuannya. Kedua, seorang lelaki yang mengimami suatu kaum sementara mereka suka dengannya. Ketiga, seorang lelaki yang berazan untuk memanggil untuk sholat 5 waktu setiap hari. Jadi pujian Rasulullah, janji kepada seorang imam yang nanti akan dimuliakan, ditempatkan di sebuah bukit yang terbuat dari misik, menunjukkan menjadi imam itu memang ada keutamaan. Termasuk juga pembahasan para fuqaha yang menjelaskan tentang siapa yang paling layak menjadi imam, yakni dengan standar ilmu dan amal, itu juga menunjukkan bahwa posisi ini memang posisi utama, sehingga ketika memilih harus dipilih orang yang utama. Termasuk juga pembahasan para fuqaha yang merekomendasikan untuk dilakukan undian kalau sampai terjadi perselisihan di antara orang-orang yang menjadi imam, seharusnya menjadi imam, cuma mereka setara dalam hal level keutamaan. Misalnya ditulis oleh Al-Mawaq, beliau mengatakan, wa in tashahha mutasawuna la likibrin iqtara'u. Ibnu Bashir, bi an tashahha mutasawuna li fadlihim la li ri'asatin iqtara'u. Dalam kitab At-Taj wal Iklil. Jika ada orang-orang yang memiliki kualitas setara berselisih, bukan karena usianya yang lebih tua, maka mereka berundi. Ibnu Bashir berkata, yakni mereka yang memiliki keutamaan setara bukan karena kepemimpinan. Dalam kondisi ini mereka berundi. Sebagian ulama bahkan berpendapat bahwa menjadi imam itu lebih utama daripada azan. Nah, misalnya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abdissalam. Beliau mengatakan dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, dia berkata begini, wa minhum man faddala al-imamah litasabbubi fadlil imam ila ifadati fadlil jamaah li nafsihi walil hadirin. Wa salatul jamaah tazidu ala salatil munfarid bi 25 darajah atau 27 darajah ala ma ja'at bihi sunnah wa la yujadu mithlu hadha fil adhan. Sebagian dari mereka mengutamakan menjadi imam karena bisa berakibat memperoleh keutamaan imam yang bisa memberi keutamaan jamaah, baik untuk dirinya maupun bagi orang-orang yang hadir. Sholat jamaah melebihi sholat sendirian sebanyak 25 derajat atau 27 derajat, sebagaimana dinyatakan dalam as-sunnah, dan yang seperti ini tidak terwujud pada azan. Jadi, menjadi imam memang betul ada keutamaan. Kesimpulannya begitu, pahala imam itu tentu saja juga melebihi makmum. Hanya saja harus dipastikan imam ini harus diridhoi oleh makmumnya. Jangan sampai dibenci oleh makmumnya. Kalau makmumnya nggak suka, maka ada hadis yang mengancam imam yang mengimami dalam keadaan makmum nggak suka, itu pahalanya tidak diangkat ke langit. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab.